Lu salah gak jatuh cinta sama dosen lu sendiri? Mungkin menurut sebagian orang lu gila kali ya. Tapi kalau gue lain cerita. Sebelum gue lanjutin cerita, jangan lupa subscribe and share video ini ya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Thank you. Oke, kenalin, nama gue Robi. Gue mahasiswa tingkat akhir di salah satu kampus negeri di Jakarta. Gue mau share ke kalian pengalaman jatuh cinta gue ke dosen. Jadi gini, sekitar semester 6 lalu, waktu itu masih awal semester. Ya kayak biasa, gue datang ke kampus dan seperti biasa, gue telat. Tapi seringnya gue telat karena emang jalan di Jakarta yang macet dan jarak rumah gue yang jauh. Tapi gue ngekos deket kampus kok. Saat itu gue ada jam matkul, gue pun datang ke kelas. Ternyata, ya lu tau lah, kalau kampus di awal semester, terus ketemu dosen baru, mereka pengen perkenalan dulu. Alasan mereka aja lah pengen pulang cepet. Gue bete dong saat itu. Baru dateng, udah mau pulang aja. Gue main selonong boy aja masuk ke kelas, karena udah bete duluan di sana. Pas gue mau duduk, ada yang teriak, "Hei kamu anak mahasiswa kelas ini?" Kayaknya manggil gue, pikir gue. Ternyata, iya itu suara dosen baru yang manggil gue dari meja dosen. Iya mbak, bu, maaf ya telat. Gue kaget, ini dosen apa mahasiswa pindahan ya? Cantik banget. Seumur umur gue belum pernah ketemu dosen secantik ini. Yang bikin cantiknya maksimal karena dia masih muda cuy. Kalau lihat-lihat pun mungkin dia sama gue beda umurnya paling ya 2-4 tahunan lah. Kayaknya dia baru lulus kuliah juga. Gue tanya namanya sama temen gue si Ucu, dan ternyata namanya Michelle. Bu Michelle ini perawakannya agak gambungel gitu, putih, kurus. Jadi semangat kalau gini para mahasiswa buat datang ke kelasnya. Kalau ada yang manis-manis, ujung-ujungnya apa? Ya sepet. Kelar matkul Bu Michelle, gue ada jadwal matkul kewarganegaraan. Dosennya nyebelin parah. Kalau ngobrol suka ngalor ngidul. Dan ujung-ujungnya nyeritain masa mudanya yang struggle demi beasiswa. Basi. Ceritanya diulang-ulang mulu. Kita meleng dikit, dosennya marah-marah gak jelas. Aduh Gusti, gue maunya matkul Bu Michelle doang. Seminggu kemudian ketemu lagi sama matkul dia. Kali ini gue gak mau telat. Gue pengen dapat kursi terdepan. Sampailah gue di kelas, dan anak-anak pada ngumpul gitu. Bikin gue penasaran aja. Gue deketin, dan Bu Michelle lucu juga, cantik parah dalam hati gue. Tapi ini dosen kayaknya belum banyak pengalaman. Ya wajar sih, kayaknya dia baru lulus S2 di ITB. Waktu itu gue ngerasa dari cara dia nerangin ya gak terlalu jago lah. Gak kayak dosen kawakan yang udah punya ribuan jam terbang. Tapi ya bodo amat tentang itu semua. Yang penting dia cantik. Gue pun semangat belajarnya. Ahai. Semua hal ini bikin gue penasaran sama dia, dan gue berniat pengen stalking dia. Gue pun cari nama dia di IG, tapi gak ketemu. Gue cari di FB, gak ketemu juga. Apa dia gak pakai nama aslinya ya di sosmed, tapi pakai nama asli tetangganya gitu. Sorry. Skip. Sepanjang pembelajaran kelas berlangsung, gue baru sadar. Gue tengok kanan, tengok kiri, tengok belakang. Ini cowok-cowok kenapa pada duduk di depan ya? Biasanya juga numpuk di belakang. Bahkan beberapa kursi kosong di depan. Ini isi otak mereka sama nih kayak gue. Kalau lihat yang bening-bening, pengen lihat lebih deket, lebih zoom lah. Sampailah di mana kelas mau kelar. Sedih sih karena bakal ketemu sama Bu Michelle 1 minggu lagi. Tiba-tiba, ini PR kalian ya, buat makalah dari pembelajaran kita tadi. Males banget gue dapat PR, makin sedih dah. Mana dari tadi gue ngemerhatiin apa yang diajarin. Gimana mau merhatiin? Gue aja terperangkap pandang sama kecantikan dia. Ya Allah. Kelas pun selesai. Gue udah gak ada matkul lagi. Akhirnya gue putusin cabut. Gue cuma masih mikirin tugas gue. Sampai di parkiran, gue lihat dari kejauhan Bu Michelle lagi jalan keluar gerbang kampus. Kayaknya mau nyari taksi deh.
Gue kepikiran sesuatu. Gue lari ngejar dia sambil manggil namanya. Gue menghela nafas terlebih dahulu. "Kenapa?" kata dia. Sambil agak terbata-bata gue jawab, "Ya ini bu, perihal tugas, saya masih ada yang belum paham. Sedangkan minggu depan kan udah harus dikumpul. Boleh minta nomor WA-nya ibu? Atau telepon untuk konsul?" Gila, gue kira beres ngomong gitu bakal plong. Ternyata gue masih deg-degan cuy. Mungkin karena belum dijawab kali ya, pikir gue. Terus kata dia, "Emang kamu gak merhatiin?" Anjir, gue berasa ketembak digituin. Gue cuma bisa jawab, udah kayak suara lebah tau gak lu. Terus sambung dia, "Ya udah, mana HP kamu?" Wah, anjir, berhasil. Seneng banget gue. Alibi gue konsultasi, manjur juga. Walaupun deg-degan sih. Yang gue aneh, kok gue deg-degan banget ya. Gue biasanya gak gini ke cewek. Mungkin karena dia lebih tua dari gue kali ya. Sampailah gue di kosan. Pas gue lagi scroll beranda IG, tiba-tiba ada postingan dari senior gue. Dia foto bareng-bareng sekelas gitu kan. Kok kayaknya ada yang gue kenal. Gue perhatiin baik-baik. Itu Bu Michelle cuy. Pas gue cek komen-komennya, ada salah satu senior gue yang mention dan manggil nama Bu Michelle. Yes. Dalam hati gue, akhirnya gue dapet juga. Langsung aja gue kunjungin profilnya. Dan kampret, ternyata dia udah ada yang punya. Ambiar hati gue seketika. Rasanya dada gue kayak ada yang digaruk traktor anjir. Tapi setelah gue kepoin, gak apa-apa, dia masih tahap pacaran. Berarti belum serius-serius amat lah. Gak kerasa udah malam. Di situ gue bete banget mau ngapain. Sampai akhirnya gue kepikiran tugas. Sebenarnya gue bukan kepikiran tugasnya, tapi kepikiran sama dosennya. Gue pun ambil HP dan coba ngentak Bu Michelle. Spek nanya lah tentang tugas. Awalnya jawab jutek sih. Hal ini bikin Bu Michelle kenal sama gue. Gue ngerasa gue yang malas belajar tiba-tiba jadi rajin. Hari-hari berlalu kayak biasa. Sampai gue dengar kabar kalau Bu Michelle bakalan pindah ngajar. Masa bibit semangat gue bakalan layu lagi? Baru gue ngerasa ada penyemangat belajar. Dan sekarang harus hilang. Apa gue daftar PMB ke kampus Bu Michelle yang baru kali ya? Gue dapet kabar Bu Michelle mulai berhenti itu minggu depan. Gila, sedih banget gue. Karena ya kayaknya suasana kampus bakalan boring lagi. Kembali ke kehidupan gue yang dulu yang flat. Tapi gak apa-apa deh. Gue harap gue masih bisa kontak-kontakan sama dia. Gue kan punya kontak dia dan udah mulai deket juga. Sebelum berpisah dengan Bu Michelle menyampaikan beberapa pesan di depan kelas. Anak-anak cowok di sini tampak bete kayaknya. Yang cewek ya you know lah, sesama cewek. Biasanya mereka sedih-sedihan gitu. Kita foto-foto dulu di sana. Gue berusaha foto berdua, tapi susah men. Emang kampret, ada aja anak yang ganggu. Perpisahan ini pun ditutup dengan tawa kelas. Beberapa hari kemudian, ada notif di grup, suatu broadcast message dari teman gue. Dan satu foto undangan. Pas gue lihat, ternyata itu adalah Bu Michelle yang nikah. Dan gue ngerasa, ini momen paling ambiar in my life ketika gue tahu Bu Michelle nikah sama dosen yang itulah. Anjir, hancur hati gue. Remuk semuanya, berasa nyawa sama raga gue tuh gak nempel. But ya mau gimana lagi. Dengan sangat berat hati gue terima semuanya. Semua jelas pada waktunya. Pesan gue adalah, kalau ketemu dosen cakep, sikat. Jangan kelamaan kayak gue. Udah, males. Jadi inget Bu Michelle. Salam buat sobat ambiar.